Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau memaparkan hasil media virtual SMP dan SMA saya. Sebelum itu, saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, di sini sudah terlihat share screen saya, yaitu yang pertama untuk media virtual SMP. Saya mengambil materi refleksi terhadap sumbu koordinat, di mana di sini terdapat tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pengamatan, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan sifat-sifat refleksi. Yang kedua, siswa dapat menemukan titik bayangan hasil refleksi atau pencerminan. Dan yang ketiga, siswa dapat menerapkan konsep refleksi untuk menyelesaikan masalah matematika dalam kehidupan sehari-hari. Adapun petunjuk penggunaannya, yang pertama, tentukan pencerminan terhadap sumbu X atau sumbu Y, kemudian centang pada kolom yang telah disediakan. Yang kedua, geser titik yang disediakan sehingga diperoleh titik yang akan dicari refleksinya. Yang ketiga, centang kolom PSBX atau PSBY untuk melihat penjabaran yang dihasilkan. Lalu yang keempat, centang kolom KSBX atau KSBY untuk melihat kesimpulan. Langsung saja kita melihat ke medianya. Nah, yang pertama yaitu refleksi terhadap sumbu koordinat pada yang direfleksikan terhadap sumbu X. Di sini misalnya kita memiliki sebaran titik atau titik A di sini dengan koordinat dengan titik 9,8. Kemudian ketika kita refleksikan terhadap sumbu X, maka hasilnya yaitu A aksen yaitu 9,8. Nah, di sini kita dapat mengubah titik A-nya. Jadi kita dapat mengeksplor lebih lanjut titiknya. Jadi kita dapat menggunakannya untuk mencari sebuah hasil refleksi. Jadi misalnya lagi di sini kita memiliki titik A dengan koordinat min 2,6. Ketika kita refleksikan terhadap sumbu koordinat, maka hasilnya yaitu A aksen min 2,6. Nah, di sini kita bisa lihat juga bahwa koordinat apa yang berubah, apakah itu X atau Y, ketika kita merefleksikannya terhadap sumbu koordinat. Nah, sama juga misalnya kita memiliki titik lain dengan titik A 5,8, ketika kita refleksikan maka hasilnya A aksen 5,8. Nah, di sini juga kita bisa lihat titik apakah yang berubah. Nah, ternyata di sini pada koordinat di sini itu koordinat Y-nya yang berubah, atau kita bisa melihat penjabarannya seperti berikut, di mana apabila diberikan titik A 5, diberikan titik A 5,8, ketika kita refleksikan terhadap sumbu X, maka hasilnya itu A aksen 5,8. Nah, dari sini kita bisa lihat kesimpulannya, apabila kita memiliki satu titik A dengan koordinat X, Y, ketika kita refleksikan terhadap sumbu X, maka hasilnya yaitu A aksen X, min Y. Nah, dari sini kita bisa melihat kesimpulannya ya. Nah, jadi selanjutnya itu refleksi terhadap sumbu koordinat yang direfleksikan pada koordinat Y. Nah, di sini misalnya saja kita memiliki titik B 3,5, ketika kita refleksikan terhadap sumbu Y, maka hasilnya yaitu B aksen min 3,5. Nah, di sini kita juga bisa menggerakkannya ke titik yang kita inginkan. Lalu misalnya lagi kita mempunyai titik B 5,9, ketika kita refleksikan terhadap sumbu Y, maka hasilnya yaitu B aksen min 5,9. Nah, dari sini kita juga bisa lihat koordinat apa sih yang berubah. Nah, ternyata pada titik B ini, koordinat X-nya yang berubah. Yang awalnya dia positif, lalu berubah menjadi negatif. Lalu, bagaimana sih penjabarannya? Nah, ternyata penjabarannya seperti ini. Apabila terdapat titik B 5,9, kita refleksikan terhadap sumbu Y, maka hasilnya B aksen, ya, B aksen dengan titik min 5,9. Nah, jadi kesimpulannya yaitu apabila kita memiliki suatu titik, misalnya itu titik B dengan koordinat X, Y, kita refleksikan terhadap sumbu Y, maka hasilnya yaitu B aksen min X, Y. Nah, selanjutnya untuk
lebih mendalami pemahaman kita tentang refleksi, maka kita akan mengerjakan LKPD terlebih dahulu. Di sini petunjuk penggunaan LKPD-nya, yang pertama, bacalah soal yang diberikan dengan seksama, yang kedua, kerjalah soal secara individu, dan yang ketiga, pilihlah jawaban yang menurut Anda benar dengan 3 kali kesempatan. Nah, jadi yang pertama kita lihat di sini untuk nomor satunya. Nomor 1 dan nomor 2 ini adalah soal dengan kategori menentukan, di mana soalnya yaitu pertama, tentukan refleksi dari titik A 3,5 terhadap sumbu X. Jadi, siswa bisa menjawab sebanyak 3 kali, kalau misalnya dia salah, oke ini benar. Jadi misalnya dia salah, dia bisa mengulang sebanyak 3 kali sampai mendapatkan jawaban yang benar. Kemudian nomor 2, tentukan refleksi dari titik A min 6,3 terhadap sumbu X. Misalnya kita jawab B ternyata salah, terus kita coba jawab lagi sampai didapatkan jawaban yang benar. Lalu selanjutnya, nomor 3 dan 4 ini termasuk dalam soal menentukan, yang mana tentukan refleksi dari titik B 7,5 terhadap sumbu Y. Yang keempat, tentukan refleksi dari titik B min 6,2 terhadap sumbu Y. Dan untuk soal menentukan terakhir, yaitu soal nomor 5, di mana tentukan refleksi dari titik C 2,3 secara berurutan terhadap sumbu X, kemudian terhadap sumbu Y. Lalu untuk soal mengamati, di sini diberikan gambar dengan keterangan gambar untuk soal nomor 6. Jadi ada gambar, kemudian di pertanyaan nomor 6 yaitu, amati gambar di atas, terdapat titik B aksen min 4,3, yang mana merupakan hasil refleksi dari titik B, titik-titik, koma titik-titik terhadap sumbu Y. Jadi siswa akan mencari titik asalnya. Kemudian untuk soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, masalah dalam sehari-hari. Jadi nomor 7 itu, sebuah perusahaan ingin merancang logo baru yang simetris. Mereka memiliki bagian dari desain yang sudah dibuat. Bagian tersebut direfleksikan terhadap sumbu koordinat untuk menciptakan simetri. Jika bagian desain awal ada titik A 3,4, tentukan koordinat hasil refleksinya jika direfleksikan terhadap sumbu X. Lalu soal nomor 8 masih tentang kehidupan sehari-hari, yaitu seorang arsitek ingin merancang sebuah kolam renang yang simetris. Dia merencanakan sebuah pola mozaik di dasar kolam yang akan direfleksikan secara vertikal. Jika titik pusat pola mozaik adalah 0, 6,8, tentukan koordinat titik hasil refleksi jika direfleksikan terhadap sumbu Y. Lalu untuk soal kehidupan sehari-hari yang terakhir, yaitu nomor 9, seorang pemain squash menghadapi tembok yang berlawanan arah dengannya. Jika ia memukul bola ke tembok pada titik T 2,5 dan bola memantul kembali ke arahnya, tentukan titik tempat bola akan memantul ketika mencapai tembok setelah direfleksikan terhadap sumbu Y. Lalu untuk soal yang terakhir, ini masuk ke dalam untuk 2 soal terakhir masuk ke dalam soal menyimpulkan. Jadi di sini ada soal, setelah mempelajari tentang refleksi, dapatkah kalian menyebutkan contoh-contoh refleksi yang ada pada kehidupan sehari-hari? Lalu yang soal terakhir yaitu, berdasarkan media di atas serta soal-soal yang telah kalian jawab, apa saja yang dapat kalian simpulkan mengenai refleksi dan sifat-sifatnya? Jadi itulah tadi mengenai media SMP, lalu selanjutnya kita ke media virtual yang SMA, di mana di sini saya mengambil materi grafik fungsi trigonometri sin dan cos. Adapun di sini tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa diharapkan dapat mengetahui grafik fungsi trigonometri sin dan cos pada koordinat kartesius. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menentukan nilai maksimum, nilai minimum, serta periode pada grafik fungsi trigonometri sin dan cos. Lalu yang ketiga, siswa diharapkan dapat menganalisis perubahan nilai koefisien A dan B pada grafik fungsi trigonometri sin dan cos. Adapun petunjuk penggunaannya, yang pertama buka aplikasi GeoGebra, lalu tentukan grafik fungsi sin atau grafik fungsi cos, kemudian centang kolom yang tersedia. Yang ketiga, geser slider A dan B untuk mendapatkan grafik fungsi yang diinginkan. Yang keempat, centang kolom periode untuk melihat rumus periode. Langsung saja kita ke medianya. Baik, di sini kita setel dulu B-nya itu sama dengan 1.
Nah, kita mulai untuk grafik fungsi sin. Nah, di sini kita bisa lihat, yaitu A sin X, A sin BX. Nah, di sini kita lihat untuk grafik fungsi sin X, kita lihat di sini kalau dia terdapat satu gunung dan satu lembah, di mana periodenya ini satu gunung dan satu lembahnya yaitu 360 derajat. Di sini kita bisa lihat kalau nilai maksimumnya itu 1 dan nilai minimumnya itu min 1. Nah, bagaimana kalau kita geser slider A ini? Apa yang akan terjadi pada grafiknya? Misalnya saya geser slidernya seperti ini, terus maka grafiknya tambah tinggi ya. Jadi misalnya A-nya kita kasih ke 3. Nah, ketika A-nya 3, kita bisa lihat kalau grafiknya itu tambah membesar. Nah, di sini kita bisa lihat di sini kalau nilai maksimumnya itu menjadi 3 dan nilai minimumnya itu menjadi minus 3. Nah, bagaimana kalau nilai A-nya negatif? Nah, misalnya nilai A-nya yaitu negatif 2. Nah, di sini kita juga bisa lihat sama ya. Maka grafiknya itu akan seperti ini dengan periode 360 derajat, tetap memiliki nilai maksimum 2 dan nilai minimum min 2. Nah, bagaimana kalau B-nya yang kita geser? Jadi apabila B-nya yang kita geser, maka perubahan grafiknya akan seperti berikut. Nah, misalnya saja kita mempunyai B-nya itu kita ganti menjadi 3. Di sini kita bisa lihat kalau satu gunung dan satu lembah pada grafik tersebut itu 120 derajat. Atau periode yang ada pada grafiknya ini itu 120 derajat. Atau kita bisa mencarinya dengan rumus 360 derajat dibagi nilai mutlak B. Jadi 360 derajat dibagi nilai mutlak 3 yaitu 120 derajat. Di sini, di mana ini cocok ya sama dengan grafik, di mana periodenya 120 derajat. Nah, jadi ini kalau B-nya diubah, maka grafiknya juga akan berubah, yang artinya periodenya juga akan berubah. Nah, selanjutnya bagaimana dengan grafik fungsi cos? Di mana sebelumnya itu kita setel A dan B-nya itu ke 1 terlebih dahulu. Nah, di sini adalah bentuk umum untuk cos X, di mana kita bisa lihat satu gunung dan satu lembahnya itu 360 derajat. Dan kalau A sama dengan 1, kita bisa lihat di sini kalau nilai maksimumnya itu 1 dan nilai minimumnya itu min 1. Nah, dan di sini periodenya 360 derajat. Bagaimana kalau A-nya kita ubah? Kalau A-nya kita ubah sampai ke 4 misalnya, maka kita bisa lihat kalau nilai maksimum dari fungsi cos ini 4 cos X, maka nilai maksimumnya yaitu 4 dan nilai minimumnya pasti min 4. Nah, begitu pula kalau dia nilainya negatif ya. Kalau nilainya negatif, maka nilai maksimumnya itu 2 dan nilai minimumnya itu min 2. Nah, bagaimana kalau B-nya yang berubah? Kalau B-nya yang berubah, misalnya B-nya sama dengan 2, di sini kita bisa lihat satu gunung dan satu lembahnya itu 180 derajat ya, 180 derajat. Atau secara matematika kita bisa cari yaitu 360 derajat per nilai mutlak B, di mana 360 derajat dibagi 2 sama dengan 180 derajat. Nah, sama ya di sini dengan grafiknya hasilnya 180 derajat. Nah, jadi di sini kita bisa lihat kalau koefisien A pada grafik ini berpengaruh kepada nilai maksimum dan nilai minimum, dan koefisien B di sini berpengaruh terhadap periode pada suatu grafik. Baik, untuk menyempurnakan pemahaman kita, mari kita mengerjakan soal LKPD yang ada. Nah, jawablah pertanyaan berikut. Di sini adalah soal menentukan, di mana diberikan fungsi fx sama dengan 3 sin 4x dengan interval 0 sampai 360 derajat. Berapakah nilai maksimum dan minimum dari fungsi tersebut? Nah, misalnya saya jawab ini. Oke, benar. Kita next ke jawaban nomor 2. Diberikan fx sama dengan 3 sin 4x dengan interval 0 sampai 360 derajat. Berapakah periode dari fungsi tersebut?
Masih dengan soal menentukan, diberikan fungsi Hx sama dengan 5 cos 2x dengan interval 0 sampai 360 derajat. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi tersebut. Lalu, masih dengan soal menentukan, diberikan fungsi Hx sama dengan 5 cos 2x, tentukan periode dari fungsi cos tersebut. Nah, untuk soal menentukan yang terakhir, diketahui grafik fungsi fx sama dengan 4 sin 4x, berapakah nilai maksimum dan periode dari fungsi tersebut? Lalu kita masuk ke soal menyimpulkan, di mana di sini terdapat gambar. Nah, perhatikan gambar berikut ini untuk menjawab soal nomor 6, nomor 7, dan nomor 8. Jadi, dengan mengamati gambar di atas, berapakah nilai maksimum dan minimum pada grafik fungsi tersebut? Nah, nomor 7, dengan mengamati gambar, berapakah periode pada grafik fungsi tersebut? Nomor 8, dengan mengamati gambar, gambar tersebut merupakan grafik dari fungsi trigonometri. Lalu setelahnya ini dua soal terakhir yaitu masuk ke dalam soal menyimpulkan, di mana setelah mempelajari dan mengamati media di atas, buatlah kesimpulan mengenai pengaruh koefisien B terhadap grafik fungsi trigonometri menggunakan bahasa kalian sendiri. Nah, nomor 10, setelah mempelajari dan mengamati media di atas, buatlah kesimpulan mengenai pengaruh koefisien A terhadap grafik fungsi trigonometri menggunakan bahasa kalian sendiri. Nah, itulah tadi untuk media SMA saya. Baik, sekian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.